ya. Jadi di internet itu sudah banyak yang membahas tentang distribusi normal bivariat namanya. Nah, terlebih dahulu mungkin yang harus kita pahami di sini adalah dua variabel. Jadi bivariat itu lebih ke dua variabel ya. Jadi himpunan data tapi ada dua variabel. Kan biasanya kalau satu variabel kan data yang sudah kita pelajari itu masih satu variabel gitu ya. Nah, sekarang itu bagaimana caranya supaya data yang akan kita gunakan nanti itu menggunakan dua variabel gitu. Nah, setiap dua variabel ini silakan ini ada ya dibaca. Setiap dua variabel itu diukur dengan skala numerik. Jadi datanya ini berupa numerik ya. Jadi bukan berupa, kalau di non parametrik itu ada nominal sama ordinal gitu ya. Nah, kalau di sini itu skalanya numerik gitu. Nah, gunanya untuk apa gitu kan? Kedua variabel itu akan jadi kenapa dua variabel gitu? Sebentar. Ini lebih ke penyebutannya. Biasanya kan kalau misalnya untuk satu variabel itu bisa kita kasih nama variabel X, tapi kalau untuk dua variabel itu ada variabel X dan variabel Y. Gitu. Nah, jadi setiap dua variabel ini biasanya observasi ini itu adalah berpasangan ya. Jadi setiap misalnya meneliti orang gitu ya. Setiap satu orang ada dua perlakuan yang berbeda. Itu namanya berarti berpasangan gitu ya. Jadi dua perlakuan itulah nanti yang akan dipasangkan gitu. Nah, dalam arti bahwa suatu pasangan X, Y diperoleh dari unit sampel yang sama nih. Jadi sampelnya sama tapi variabelnya berbeda. Jadi satu observasi X dari satu pasangan tidak mempunyai hubungan dengan nilai X atau Y dari pasangan lain. Nah, jadi ini perlu diperhatikan bahwa X dan Y kalau di sini saling bebas ya, karena kalau dia ada korelasi nanti rumusnya akan berbeda gitu. Dia harus menggunakan bersyarat kalau ada korelasi. Nah, untuk N unit sampel ini yang saya bilang tadi berpasangan, kita dapat menuliskan pengukuran observasi berpasangan itu sebagai X1Y1, X2Y2 hingga XNYN gitu. Nah, sekarang lihat dulu untuk apa sih kita menggunakan dua variabel gitu ya? Atau apa gunanya kita meneliti dengan menggunakan dua variabel? Nah, mungkin bisa dibaca di sini ya. Jadi kalau himpunan observasi X, kalau dia berdiri sendiri itu dinamakan dengan himpunan data satu variabel. Nah, kalau misalnya dua berpasangan itu dinamakan dua variabel gitu ya. Nanti kalau ada tiga berarti di sini nanti ada X1, Y1, Z1 biasanya. Terus ada X2, Y2, Z2 dan sampai XN, YN sampai ZN. Nah, kalau biasanya untuk yang tiga variabel itu biasanya nanti akan kita bicarakan di statistika multivariat. Itu di semester 5 ya. Semester 5 ada. Tapi untuk di sini di teori peluang itu kita masih akan berbicara tentang dua variabel gitu. Khususnya untuk distribusi normal. Gitu ya. Nah, kita akan mempelajari data bivariat atau berpasangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ini yang tadi yang saya bilang. Untuk apa sih kita meneliti dengan menggunakan dua variabel? Terus apakah data itu baik gitu ya?
sebagai data penelitian seperti itu. Nah, yang pertama dari dua variabel itu akan kita selidiki apakah variabel-variabel itu berhubungan, gitu ya. Jadi hubungan antar variabel itu namanya korelasi ya. Jadi biasanya kalau misalnya korelasinya 0, dia berarti tidak ada hubungan sama sekali. Kalau dia korelasinya 1, berarti dia berhubungan, sangat berhubungan erat gitu. Oke, nah untuk yang nomor 2, seperti apakah bentuk hubungan yang ditunjukkan oleh data? Nah, ini hubungan ini yang saya bilang tadi, apakah hubungannya lemah, terus apakah sangat erat atau erat gitu ya. Itu. Jadi lebih ke berhubungan. Ya, ini masih berbicara tentang korelasi. Nah, terus dapatkah kita ukur eratnya hubungan itu? Oke, masih korelasi keeratan. Terus dapatkah kita perkirakan nilai satu variabel jika nilai variabel lain yang diketahui? Nah, ini lebih ke pemodelan ya. Nanti kita modelkan satu variabel, nanti variabel lain juga nanti bisa kita modelkan begitu. Oke, nah mungkin lihat di bawah, langkah pertama yang penting dalam mempelajari hubungan antar dua variabel itu adalah menggambar diagram titik data berpasangan. Jadi misal ada data ya x, y gitu, x-nya 3, y-nya 2 gitu kan, berarti 3,2. Nanti setiap titiknya nanti akan digambarkan dalam suatu titik-titik ini. Nah, setelah itu, oh ya, ini untuk variabel X itu biasanya untuk sumbu mendatar, untuk variabel Y itu sumbu tegak, gitu ya. Nah, setelah nanti diperoleh titik-titik data, gitu ya, data yang berpasangan itu nanti akan terlihat bentuk dari data itu, apakah data itu datanya menyebar atau dia berkumpul di satu titik, gitu ya. Biasanya kan maknanya berbeda, gitu. Kalau diagram titik khususnya. Nah, dengan memperhatikan diagram titik, kita akan memperoleh kesan tentang pola kecenderungan titik-titik itu. Gitu. Misalnya, kita memperoleh kesan bahwa titik-titik itu cenderung berbentuk lurus, atau melengkung, atau tidak berpola sama sekali. Itu sekilas untuk yang penjelasan data bivariat. Nah, untuk yang pada hari ini, saya stop share dulu. Saya akan share dari sini ya. Untuk hari ini, khususnya kita akan belajar distribusi normal yang bivariat. 2 ya, ada 2 distribusi normal itu gabungannya. Oke, nah outline-nya, jadi outline-nya di sini nanti kita akan bukan menentukan juga sih. Jadi distribusi normal bivariat itu seperti distribusi biasa, ada fungsi densitas, ada ekspektasi, terus ada fungsi pembangkit momen. Sebentar ya. Oke, nah ini ya terlebih untuk bahasan hari ini kita akan membahas ini. Gitu. Oke, sebentar ya.
Sebentar ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk sebelum kita berbicara tentang fungsi dari bivariat normal, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu ya. Oke, Siti Nurhaliza, silakan. Mohon izin Bu, ini Zoom-nya boleh. Oke, record ya. Untuk Oke. pertemuan ini absen ke berapa ya Bu? Ke 11 atau 12 ya Bu? 11 aja. 11 ya. Jadi yang ganti kemarin kita. Nanti untuk 12 nanti kita akan cari di waktu lain gitu. Maksudnya nanti mungkin di akhir gitu. Untuk sementara kita mulai dari 11 dulu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, sebelum kalian mengetahui fungsi densitas dari bivariat normal, tentu aja kalian harus mengetahui distribusi normal itu sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin harusnya sudah kalian pelajari. Jadi yang misalkan X, lihat pada baris pertama, X itu berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat gitu. Dengan peluangnya adalah fungsi peluang dari distribusi normal di sini adalah 1 per sigma di akar dari 2pi dikali eksponen pangkat min setengah kali x min mu per sigma dikuadratkan gitu. Dengan nilai x dari min tahingga sampai tahingga. Nah, untuk bivariatnya itu karena dia gabungan ya. Jadi kalau bivariat itu nanti ada X1, ada X2, atau jangan bingung nanti kalau misalnya di satu buku ada yang X, Y, ada yang X1, Y, X1, X2 gitu. Ini sama-sama bivariat. Dia cuman jenis variabelnya aja yang berbeda. Bukan jenis, notasi variabelnya aja yang berbeda gitu. Nah, untuk X1 ini tentu saja kalau dia berdistribusi normal dengan parameternya mu1 dan sigma1. Nah, untuk mu1 sama sigma1 ini harap dibedakan gitu ya dengan yang X2 gitu. Takutnya parameter gabungan ini nanti yang akan dituliskan sebagai parameter dari distribusi normal bivariat begitu. Oh iya, belum ya? Saya lupa. Recording in progress. Oke. Maka fungsi peluang gabungannya seperti apa? Nah, ini fungsi peluang gabungannya. Nah, ini saya rasa cukup panjang memang. Tapi lebih enak dihafalkan begitu ya. 1 per sigma 1 dikalikan sigma 2 dikalikan 2pi dikali akar 1 min p kuadrat dengan dikalikan eksponen pangkat dan seterusnya ini ya. Jadi untuk fungsi densitasnya. Ini bukan P tapi rho ya harusnya ya. Oke lah. P, rasanya P. Oke. Nah, karena kan kita tahu ya ini panjang gitu rumusnya. Jadi untuk menyingkatnya biasanya misalnya kalau kalian menemukan di suatu jurnal gitu ya untuk distribusi bivariat normal itu lebih ditulis yang seperti ini gitu. Karena kalau dia dituliskan secara lengkap
itu akan menghabiskan space yang banyak gitu ya. Jadi di sini dengan memisalkan C itu adalah 1/sigma 1 dikali sigma 2 kali 2 pi akar 1 min P kuadrat, terus Q-nya adalah sebagai berikut gitu, sehingga persamaannya menjadi seperti yang dalam kotak gitu. C dikalikan eksponen pangkat min setengah Q gitu. Nah, untuk sifat distribusi bivariat normal sendiri ada sifatnya tersendiri gitu ya. Yang pertama, distribusi marginal dari X1 dan X2 adalah distribusi normal univariat. Terus yang kedua, jika X1 dan X2 adalah independen, maka koefisien korelasi rho itu adalah 0. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara tentang dua variabel, tentu saja kita harus menghitung korelasinya ya. Jadi kalau korelasinya 0, bisa dikatakan bahwa variabel itu adalah independen atau saling bebas gitu. Oke, nah mungkin untuk yang pertama, saya tuliskan ya. Untuk yang sifat distribusi bivariat normal yang pertama, di sini mungkin bingung ya. Jadi distribusi marginal dari X1 dan X2 adalah distribusi normal univariat. Univariat ini adalah satu variabel. Nih, satu variabel ya. Jadi, kita cari marginal setiap X1 dan X2 itu akan menghasilkan distribusi normal yang satu variabel, seperti biasa. Begitu. Pembuktiannya bagaimana? Ayo kita buktikan ya. Berarti fungsi marginal ada yang tahu apa? Kalau dicari fx, kan ada f, oke, kan f x2 ya. X2 sama dengan, oke, ini mungkin saya tuliskan dulu. X1 min mu1 per sigma 1 dikuadratkan dikurang 2 rho mu1, oke. Kayaknya akan terlalu lama kalau nulisnya. Ini saya ada ini. Jadi ini saya lagi-lagi menemukan jurnal ya. Nah, ini yang distribusi normal bivariat untuk yang densitasnya. Untuk distribusi marginal ini kita akan membuktikan apakah si Gx itu akan menghasilkan fungsi densitas yang berdistribusi normal biasa begitu, yang satu variabel gitu ya. Nah, ini seperti kita tahu untuk distribusi marginal atau fungsi marginal, kalau dia Gx itu berarti ada rumusnya adalah dari min tahingga sampai tahingga, min tahingga hingga tahingga dari integral ya, integral dari min tahingga sampai tahingga dari fx, y, dy. Nah, kalau dia yang dicari adalah, oke, ini pakai gy ya, jadi jangan bingung. Ini untuk yang gx. Kalau yang dicari gy, berarti dari min tahingga sampai tahingga
fx, y dx. Jadi kebalikannya. Kalau yang dicari gx berarti untuk integralnya menggunakan dy. Yang diintegralkan itu adalah dy. Kalau dia yang dicari gy, berarti yang diintegralkan di sini adalah variabel x-nya. Begitu. Nah, sekarang kita langsung substitusikan aja. Jadi, gx ini adalah fx, y ya. Sorry. Fx, y yang ini. Fx, y dy. Nah ini mungkin agak biar nggak bingung. Oke, ini yang saya bilang tadi. Ini row harusnya yang di buku ya, yang di PPT tadi. Nah ini mungkin di sini ada yang bisa kita kelompokkan. Berarti kan kalau di sini disamakan penyebut ya. Oke, mungkin saya tulis aja di sini ya. Sebentar. Mungkin landscape saja ya. Oke, nah karena panjang jadi lebih enak landscape saya rasa. Oke, kita tuliskan dulu. Berarti di sini karena kita mencari gx itu adalah integral dari 0 tahingga, bukan 0 tahingga, min tahingga sampai tahingga dari 1 per sigma 1, sigma 2, 2pi kali akar 1 min rho. Ini rho kuadrat eksponen 1 per 1 min rho dikuadratkan kali 2 ya. Sorry, bentar. Oh, bentuknya berbeda. Sebentar, saya cek yang satunya ya. Oke, ini kayaknya PPT-nya mungkin ada kesalahan. Ini berarti harusnya akar. Sorry. Ini harusnya akar ya. Akar, jadi semua yang di sini dituliskan gitu. Oke, kita ikut yang jurnal aja ya, biar nggak bingung satu. Eksponen kali 1 min 2, 1 min rho kuadrat dikali dengan, agak susah ya, sebentar. Aksi, oke. Ini X1 X min mu X per sigma X dikuadratkan dikurang dengan dua rho X min mu X Y min mu Y per mu sigma X sigma Y
ditambah Y min Y. Oke, ini ada kuadrat ya. Y min mu Y per Y kuadrat. Ini ada, terlalu banyak kurung ya, jangan bingung. Oke. Nah, di sini kalian jangan bingung, kalau dia X1, X2 berarti parameternya itu adalah distribusi normal dengan mu1 sigma 1 gitu ya. Kalau dia X2 berarti normal mu2 sigma 2. Tapi kalau ada X, Y berarti kita sesuaikan X berdistribusi normal dengan mu X, sigma X. Y berarti normal dari mu Y, sigma Y. Jadi di sini nggak boleh sama gitu. Jadi setiap parameter dari dua variabel yang berbeda itu harus dibedakan walaupun dia berasal dari distribusi yang sama gitu. Ya. Ini kita pakai yang di jurnal aja. Oke, ini saya hapus dulu. Sehingga kenapa Mas? Aku ini aja. Sebentar. Iya, 3 aja. Oh iya. Oh iya, oke. Makasih Mas. Oke, kita lanjutkan. Dari sini berarti, DY-nya jangan lupa. Dari min hingga sampai hingga berarti ini kan cukup rumit ya. Berarti dari sini kita coba kita samakan penyebut untuk yang di dalam eksponen ini gitu. Eksponen dari min 2 akar 1 min rho kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebut berarti karena di sini ada rho kuadrat ya. Ini rho kuadrat, ini rho 1, rho 2, ini rho kuadrat juga, berarti kalau kita cari KPK gitu ya. KPK dari per itu berarti itu adalah harusnya rho X kuadrat rho Y kuadrat. Pokoknya yang ya sama kayak kita samakan penyebut biasa gitu ya. Nah, selanjutnya berarti rho X kuadrat, rho Y kuadrat. Kalau di sini berarti rho X-nya habis, enggak habis. Berkurang 1, tinggal di sini rho X dikalikan rho Y kuadrat X min mu X. Ini kalau saya salah silakan dikoreksi ya. Nah, seperti ini. Terus ini Y min mu Y rho X rho Y ditambah dengan rho Y. Berarti rho Y-nya berkurang 1 ya. Rho Y kali rho X kuadrat kan Y min mu Y kuadrat. DY. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita tuliskan lagi min ta hingga 1 per sigma 1 sigma 2 sigma y. Ini masih ikut yang tadi sigma x sigma y. Nih ya. Sigma x sigma y dikalikan 2 pi kali 1 min rho kuadrat dikalikan ekspektasi dari ini rho x kuadrat sama rho y kuadratnya kita kan dari tanda kurung ya, dalam kurungnya. Oke, kayaknya saya salah ya. Ini kan harusnya kuadrat ya, berarti ini udah nggak ada lagi. Rho y kuadrat berarti tinggal rho x. Oke. Kita samakan penyebut ya. Ya, benar. Oke. Yang rho x kuadratnya dan rho y kuadrat kita keluarkan. Berarti min 2 akar 1 min rho kuadrat, rho x kuadrat, rho y kuadrat. Bukan rho, sigma ya. Sigma x kuadrat dikalikan sigma y kuadrat dikali dengan sigma y kuadrat x min mu x kuadrat dikurang 2 rho sigma x sigma y. Di sini ada x min mu x y min mu y ditambah sigma x kuadrat y min mu y dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu kita apakan begitu ya, yang jadi pertanyaan. Gitu. Dari sini mungkin kita apakan nih? Ada yang punya ide biar dapat? Halo? Nggak ada, nggak tahu ya? Oke lah, sebentar. Oke. Akar. Oke, ini dipisah ya. Atau dari sini ada yang bisa kita faktorkan nggak? Minta hingga sampai tak hingga. 1 per sigma x, sigma y, 2 pi 1 min p kuadrat. Eksponen dari 1 per min 2 akar 1 min p kuadrat. Sigma y kuadrat. Kira-kira ada nggak yang bisa difaktorkan? Nggak ada. Iya. Oke. Ini kayaknya. Oke. Ini mungkin kalian pernah mendengar gitu. Pernah mendengar dulu di Matdas. Harusnya ada. Jadi ada suatu bentuk bahwa A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat ditambahkan 2AB ditambah B kuadrat. Ya.
Nah, bentuk ini sebenarnya, sorry, bukan yang semuanya. Bentuk ini yang saya kotakan sebenarnya dia sama kayak gini, gitu ya. Jadi kalau kita lihat A kuadrat itu adalah ini ya, ini A kuadrat. Kalau untuk 2AB berarti ini udah ada 2 nih, 2, 2, tinggal kita cari A dan B. A tadi yang di awal kita sudah ada sigma Y dikalikan X min mu X ya. Oke, ini mungkin saya tuliskan nggak apa-apa 2AB, semoga bisa ya. Jadi sigma Y dengan X min mu X itu adalah A. Oke, jangan di bawah. Ini A. Sedangkan yang ini, antara ini dengan ini, itu adalah sorry, adalah B. Jadi 2AB gitu. Terus yang ini itu adalah B kuadrat. Ya, ini sama. Sehingga kalau misalnya kita faktorkan menjadi dia balik ke bentuk ini ya. Jadi A plus B kuadrat. Integral min Maaf hingga Ibu, iya. Itu kan min 2 ya Bu. Berarti Mana? jadi A min B kuadrat bukan Bu. A min B dikuadratkan gitu Bu. Kan itu min 2, bukan plus 2. Iya benar. Ini minus ya. Oke, benar-benar. Minus ya. Oke, terima kasih Ramadana ya? Atau Fahri? Ramadana Bu. Ramadana. Oke, terima kasih Ramadana. Ini minus ya. Jadi kalau tadi jadi ada bentuk lain. Jadi kalau A min B itu adalah A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadi bentuknya adalah ini, bukan yang atas. Oke, ya. Berarti 1/, oke, kenapa? Ya, harusnya merah ya. Biar terlihat sama. Oke, mungkin di sini aja. Difaktorkan menjadi berarti A min B ya. A tadi kita udah dapat itu adalah sigma Y kuadrat X min mu X dikuadratkan. Ini kuadratnya sebenarnya bisa aja digabung. Jadi kalau digabung dia harusnya menjadi ini. Sigma Y X min mu X. Berarti ini ada kuadrat dikurang dengan oke, ini ada rho ya. Berarti rho-nya ini rho-nya tetap yang di B. Jadi 2AB tapi ada rho. Sigma X kuadrat Y min mu Y dikuadratkan. Benar nggak? Atau saya salah? Oke, ini ada rho ya. Jadi rho ini nggak bisa kita abaikan. Oke, sebentar. Ini mungkin ada satu. Jadi gini. Kalau A dikurang B kuadrat, itu kan berarti ada A kuadrat ditambah, min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, tapi di sini rho-nya, rho-nya apa ya namanya ya? Di sini rho-nya kuadrat nggak ya? Sebentar.
Rho-nya nggak kuadrat. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang B. Nah, cuman mungkin di sini rho-nya dia menjadi kuadrat, terus di sini dia itu min rho kuadrat. Jadi kayak lebih saling menghilangkan kalau misalnya digabung begitu. Sebentar ya. Dua min 2 dikurang 2 rho. Berarti sebentar, saya coba dulu ya. 1 per min 2 sigma x kuadrat, sigma y kuadrat. Oke, mungkin kita balik ke awal dulu. Kita coba kalikan ya. Jadi sigma y x min mu x kalau kita kuadratkan dikurangi dengan sigma x y min mu y dikuadratkan tapi di sini dikalikan rho, dia hasilnya berapa gitu ya. Berarti kalau ini kita hapuskan dulu. Sehingga untuk yang ini kalau kita kalikan, yang pertama ya. Berarti A kuadrat. A kuadratnya adalah, oh sorry, ini nggak ada. Ini nggak ada kuadrat lagi. Ini juga nggak ada kuadrat. Cuman di sini ada kuadrat. Kan jatuhnya ini A, ini B, tapi ada rho gitu ya. B rho. Nah, sekarang kita coba jabarkan. A min B dikalikan rho dikuadratkan. Dia harusnya menjadi A kuadrat min 2 AB kali rho ditambahkan B kuadrat kali rho kuadrat. Nah, oke. Di sini sebenarnya sudah terlihat ya. Di sini ada rho, sedangkan di model kita juga ada rho. Gitu. Jadi kita memfaktorkan biar model yang sudah kita dapatkan itu terakomodir semua gitu. Nah, mengenai apa tepat atau tidaknya itu nanti tinggal kita kurangkan aja begitu dengan yang kelebihannya seperti itu ya. Nah, dari sini kalau kita kalikan menjadi A kuadrat menjadi berarti sigma y kuadrat x min mu x dikuadratkan dikurang 2AB rho ya, 2 kali, oke, rho-nya saya bisa aja di depan, A-nya sigma x, sigma y x min mu x, sigma x y min mu y ditambahkan dengan B kuadrat sigma x kuadrat y min kok beta mu y kuadrat dikalikan rho kuadrat gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kelebihan ada rho kuadrat. Sekarang gimana caranya biar
kita dapat yang ini ya, dapat si ini. Sebentar, saya garis. Dapat ini ya, tapi berdasarkan persamaan yang di bawah ini. Gitu. Ya. Berarti ini harus kita kurangkan gitu. Jadi gini, oke. Oke, saya jelaskan dulu ya, nanti kalaupun nggak ngerti nanti saya jelaskan lagi. Nah, dari sini kita bentuk, berarti kan di sini ada sigma sigma y kuadrat x min mu x kuadrat 2 rho sigma y sigma y x min mu x sigma x y min mu y gitu. Nah, di sini kan sebenarnya ada kelebihan rho ya. Jadi kita pisahkan supaya menjadi yang di atas gitu. Jadi kalau rho ini kalau kita jabarkan 2 rho. Mohon maaf Ibu. Ada ide nggak? Apa? Boleh silakan. Ada yang salah tulis? Sepertinya dari atas ada yang kesalahan Bu. Oke, di bagian mana Ramadan? Kan itu yang baris pertama kan Bu. Terus jadi baris kedua itu kan dia dibuat jadi sigma x kuadrat, sigma y kuadrat. Nah, seharusnya kan untuk yang di atas itu dia sigma y kuadrat dikali sigma x Bu. Kan dia udah punya ini. Oh, enggak. Yang baris kedua ya? Yang ini? Iya Bu. Oh, itu dikuadratkan ya Bu? Yang ini tuh ada kuadrat. Jadi kan tinggal sigma y kuadrat gitu. Oh iya Bu. Maaf Bu. Oke, iya, saya juga salah juga di situ. Oke, salahnya kuadratnya itu di atas ya, kita gabungin. Harus kalau oke, kalau nggak digabungin sudah terlihat. Aduh, oke, sebentar. Ternyata nanti. Salah ini. Oke. Nah, sebentar. Saya bingung misahin si rho ini. Kita pengen dapat itu adalah A kuadrat min 2AB rho ditambahkan B kuadrat. Jadi rho-nya ini kita apakan gitu ya. Jadi rho kuadrat yang ini harus kita apakan nih. Bentar. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Mbak Reni.
Oke. Oke, mohon maaf ya terpotong sebentar. Oke, di sini harusnya saya tadi. Oke lah kalau gitu. Daripada kita berlama-lama di sini, mungkin kita nanti silakan dicoba ya pembuktian ini. Oke, Cynthia, silakan Cynthia. Kenapa Bu setelah tadi kan Bu yang gue bikin A kuadrat dikurang 2AB rho ditambah B kuadrat rho kuadrat, kenapa nggak dikurangi dengan dikurangi dengan rho dikali dengan yang mana, yang di bagian mananya? di bagian ini Bu. Sebentar. Bentar, barisnya ya. Kan kalau dari hitung baris deh, 1, 2, 3, 4, yang ada 5. satunya Bu. Oh, yang ada 1. Oke. Oke. Oh, kenapa ada tanda panah ini ya? Kita pengen bentuk Maksudnya ini. Bu, kenapa nggak biar terbentuk itu, kenapa yang ini dikurangi dengan nggak dikurang dengan rho dikali B kuadrat terus ditambah dengan B kuadrat. Oke, saya dapat. Berarti B kuadrat rho kuadrat itu sama dengan B kuadrat biar B kuadrat rho kuadrat dikurang B kuadrat B kuadrat rho kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya? Benar nggak? Cynthia. Maksudnya Bu, kan Ibu kan mau bentuknya itu jadi A dikurang B rho kuadrat dipangkat 2 kan. Betul. Sedangkan persamaan yang kita punya ini kan Bu, kalau misalnya harus dibentuk dalam A kuadrat dikurang 2AB rho tambah B kuadrat. Nah, kenapa persamaan yang persamaan yang Ibu kotakin yang pertama itu dikurangin aja Bu sama B kuadrat rho kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Terus tambah B kuadrat. Iya. Gitu. Oke. Iya. Saya dapat. Oke. Benar. Iya. Berarti di sini berarti kalau kita pengen mencari A kuadrat min 2AB rho ditambah B kuadrat itu adalah, kalau misalnya kita penjabaran dari awal, itu harusnya A kuadrat min 2AB rho ditambah B kuadrat rho kuadrat dikurang B kuadrat rho kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Kira-kira sama nggak kanan sama kiri? Iya Bu, seperti itu. Sama ya? Oke. Jadi A kuadrat min 2AB rho ditambah B kuadrat. Jadi ini tadi bisa difaktorkan aja, dikurang B kuadrat rho kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya? Oke. Oke, berarti ini. Oke, terima kasih Cynthia ya. Oke, saya baru itu. Oke, nah kan kalau kayak gini enak. Masalahnya penurunan rumus. Oke, dari sini berarti si A kuadrat, ya kan berarti di sini. Nanti yang di bagian yang kotak biru ini yang saya tandain ya, yang kotak biru yang baris ketiga 1, 2, 3, itu akan menjadi satu rho y x min mu x kuadrat dikurang dengan, oke, langsung aja ya. Oke, kayaknya balik lagi. Ini udah benar sebenarnya, dari sini udah dapat B kuadrat rho kuadrat, B kuadrat dikalikan rho kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kan sebenarnya yang ini ya. Jadi kalau kita lihat sebentar.
balik lagi ke sini. Persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke lah. Oke, balik lagi. Oke, nanti silakan dilanjutkan ya. Ini sebenarnya udah benar. Cuman nanti dicoba aja dibuktikan, gitu ya. Oke, nanti dari integral itu ya, dari sini itu akan menghasilkan, lihat paling akhir itu adalah distribusi normal dengan parameternya, parameternya itu adalah sigma x dan mu x, begitu ya. Ini nih, ini jangan lupa diintegralkan terhadap dy. Nah, dan sebaliknya, kalau misalnya kita cari gy, ini hy ya, hy nanti akan menghasilkan, kan ini adalah hy ya, hy adalah integral dari min hingga sampai hingga fx, y dx. Jadi yang kalau yang pertama tadi yang diintegralkan itu adalah y, kalau yang sekarang untuk yang cari marginal hy-nya itu adalah x yang diintegralkan. Nah, untuk hasilnya nanti akan dapat bahwa si y itu berdistribusi normal dengan sigma y dan mu y. Oke. Ya, ini nanti saya bagikan papernya ya. Nah, jadi maka HY adalah distribusi normal dengan nilai harapan mu y dan variansi y. Gitu ya. Nah, terbukti bahwa si X itu berdistribusi normal. Oke, silakan Ongki. Maaf Ibu, di HY itu di bagian akar Saya ada salah? itu dua P atau dua X ya Ibu? Yang mana? Yang di HY-nya Ibu. Oh, 2 pi, harusnya 2 pi. Oh. Nggak konsisten ya. 2 pi, ini 2 pi ya. 2 pi. Oke, satu lagi Sipki, silakan Sipki. Ibu izin Ibu. Boleh. Untuk yang di jurnal bagian atas di GX agak kurang ke atas di jurnal. Apa Sipki? Jurnalnya agak kurang ke atas sih. Agak kurang ke atas? Iya, di kurang ke atas lagi. Suara kamu kayak bergema gitu loh Sipki. Di bagian GX. Oh, GX, oke, di bagian GX. Itu kan penyebutnya 2 row sigma X sigma Y akar dari satunya row kuadrat. Nah, ini seharusnya 2 pi atau 2 row ya, Bu? 2 pi harusnya ya. Oke. Iya ya, berarti dari jurnalnya ya. Oke. Ini bisa dimaklumi ya, karena rumus sebanyak ini pasti mau seteliti apapun orang pasti akan ada salah tulis gitu ya. Oke, terima kasih Sipki dan Ongki sudah mengoreksi. Ini berarti 2 pi, jadi 2 pi pokoknya yang di bagian depan tadi itu kita nggak diapa-apain ya, jadi tetap ikut yang atas, harusnya 2 pi. Yang tadi kita gitu. Jadi kalau misalnya ada ketidakkonsistenan itu bisa ditanyakan. Oke. Nah, ini tadi yang Cynthia bilang ya, nanti pada yang dikurang B
B kuadrat, rho kuadrat ditambah B kuadrat, itu nanti, ini kan sebenarnya B kuadrat ya? Oke, saya dapat kayaknya. Ini, jadi tadi kita dapat bahwa A kuadrat min 2AB rho ditambah B kuadrat itu adalah A min B rho kuadrat dikurang dengan B kuadrat rho kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini B kuadratnya kita bisa keluarkan atau kita faktorkan. A min B rho dikuadratkan dikurang B kuadrat, berarti ini sisanya adalah 1 min rho kuadrat. Nah, itu. Ini harusnya udah dapat nih. Ini yang ini. Jadi, kalau kalian bentuk rumusnya di sini, ini adalah B kuadrat, ya. Ini adalah 1 min rho-nya. 1 min rho kuadrat. Begitu. Ini yang kuadrat. Oke, terbayang ya di sini. Ini rho, ini kuadrat. Jadi, terpisah gitu. Untuk yang di sini, yang di bawah mungkin ya oke, silakan dilanjutkan ya. Untuk yang bawah nanti silakan dilanjutkan. Oke, ternyata penyebutnya sama. Penyebutnya nggak usah. Ini nanti. Oke, kita sudah tadi membuktikan gitu ya, bahwa apakah benar kalau misalnya fungsi densitas itu ketika kita cari fungsi marginalnya itu adalah fungsi dari distribusi normal univariat gitu. Dan ternyata terbukti ya. Nah, untuk distribusi normal bivariat itu ada 2 hubungan gitu ya sebenarnya. Yang pertama, ketika variabel acak X dan Y itu independen, dan yang kedua, variabel acak X dan Y itu tidak independen. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika dia independen, mungkin kalian pernah belajar gitu ya. Jadi kalau dia independen fx, y, kita mencari fungsi densitas dari, misalnya kita diketahui nih, misalnya kita diketahui fx dan fy. Kita pengen cari fx, y. Nah, kalau dia kasusnya adalah saling bebas, berarti tinggal dikalikan aja gitu. Fx kalikan fy, tentu aja dia akan menghasilkan fx, y. Begitu. Makanya di sini selanjutnya dikaji distribusi normal bivariat yang mempunyai variabel X dan Y yang independen. Yang independen ini untuk yang Fx, ini yang Fy. Ya, tinggal dikali aja. Nah, jadi untuk yang ketika si X dan Y itu saling bebas, densitasnya menjadi ini. Fungsi densitas. Nah, tapi perlu diketahui juga, persamaan 4 itu adalah fungsi normal distribusi normal bivariat yang mempunyai rho sama dengan 0. Kalau kalian lihat di sini nggak ada rho ya, nggak ada rho sama sekali. Berarti di sini karena dia saling bebas dan tidak ada hubungannya sama sekali, maksudnya antara variabel saling bebas dan saling lepas ya, sehingga rho-nya sudah bisa dipastikan dia 0 gitu. Dengan demikian, fungsi distribusi normal bivariat X dan Y itu yang independen terbentuk dari Gx dikalikan dengan HY gitu. Oke. Kalau ingin bertanya silakan ya, atau ada yang salah tulis lagi di jurnalnya. Silakan aja. Oke. Kita lanjutkan. Nah, gimana kalau misalnya untuk kasus yang kalau dia tidak independen gitu ya. Nah, untuk yang kasus yang tidak independen,
atau si rho-nya tidak sama dengan 0, maka variabel acak X dan Y itu tidak independen kalau dia rho-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, fungsi distribusi normal bivariat dengan rho tidak sama dengan 0 mempunyai fungsi bersyarat yang harus dipenuhi. Nah, ini lagi-lagi kalau dia saling ketergantungan atau ada hubungan antar variabel, berarti dia ada fungsi bersyaratnya. Begitu. Nah, sehingga mempunyai fungsi distribusi fungsi bersyarat yang harus dipenuhi agar hasil kali X dan Y itu menghasilkan fungsi distribusi normal bivariat yang mempunyai rho tidak sama dengan 0. Gitu. Oke, kata-katanya agak mutar sebenarnya. Tapi pada intinya adalah ketika dia tidak saling bebas, berarti kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu fungsi distribusi bersyaratnya. Gitu. Oke, nah untuk fungsi distribusi bersyarat, ini rumus umumnya, di mana fx, y yang tadi, yang panjang tadi, per gx. Gitu. Ini bergantung pada rumus ya. Kalau fx bersyarat y berarti fx, y dibagi hy gitu. Oke, ini silakan nanti dicoba rumusnya. Kalau yang ada kekeliruan juga nanti silakan diperbaiki gitu ya di jurnalnya. Nah, nanti untuk distribusi nanti distribusi bersyarat itu akan menghasilkan ini. Ini distribusi bersyarat untuk normal bivariat. Nah, dengan langkah yang sama dapat dicari juga untuk yang fx bersyarat y. Begitu. Oke. Ini udah penutup. Oke, ternyata baru cuma sampai fungsi densitas ya. Oke, sekarang lihat bagian kesimpulan ya. Jadi distribusi marginal X dan Y adalah distribusi bivariat normal. Jadi karena dia di fx, y itu dibentuk dari dua distribusi normal, sehingga fungsi distribusi gabungannya dia juga berdistribusi normal. Begitu. Ya. Kalau antar duanya X normal dan Y normal, sudah bisa dipastikan bahwa fx, y itu distribusi X, Y itu juga berdistribusi normal. Begitu. Ini untuk yang densitasnya. Terus, oke, ini silakan dibaca aja. Ini untuk yang independen, kalau dia saling bebas dengan rho sama dengan 0, bukan R. Lagi-lagi nggak konsisten, harusnya rho. Rho sama dengan 0. Setelah itu, oke, habis ya. Itu untuk yang fungsi densitas. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi pembangkit momen ya. Oke, densitas udah ya. Nah, ini. Kalau di distribusi kontinu kemarin pernah belajar fungsi, harusnya udah ya. Jadi kalau distribusi normal, misalnya kita cari aja ya. Jadi fungsi pembangkit FPM biasanya. Fungsi pembangkit momen itu biasanya M ya, dinotasikan dengan M. Oke, ini lagi-lagi. Oke, di sini ada T1, T2. Jadi kalau dia dua variabel, dia ada pasangan variabelnya itu adalah M T1, T2 gitu. Tapi kalau dia satu variabel hanya MT. Mungkin kita belajar dari MT-nya dulu ya. Sedikit review kita. Jadi
MT, fungsi pembangkit momen, itu adalah ekspektasi dari E pangkat XT. Ya. Silakan dikoreksi kalau salah ya. Oke, caranya adalah berarti kalau kita pengen cari fungsi pembangkit momen dari distribusi normal satu variabel, berarti kita